Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Pasti sehat kan? Amin ya robbal alamin. Semoga kita semua selalu sehat, selalu semangat, dan tetap terus belajar. Jadi rasa ingin tahu kalian harus tetap digali terus. Oke anak-anak, kita berjumpa lagi dengan Ibu Dian Anjarsari. Kita masuk lagi mata pelajaran matematika. Ayo, masih ingat kan yang kemarin sudah Ibu jelaskan teorinya? Kita masih bahas tentang menerapkan konsep bilangan berpangkat ya. Oke, ada bilangan berpangkat apa saja? Ada 3 kan kemarin? Bilangan berpangkat positif, 0, dan negatif. Oke, dipersiapkan dulu modulnya ya anak-anak, supaya kita bisa lebih fokus untuk mendengarkan videonya. Kita akan bahas contoh soal sesuai sifat-sifat bilangan berpangkat. Kita buktikan pada contoh soalnya. Oke, disesuaikan sama modulnya, bisa dibuka modulnya sambil Ibu jelaskan. Di sini ada 5 sifat yang sudah Ibu jelaskan di pertemuan sebelumnya, yaitu sifat pertama, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Jadi untuk sifat pertama, dengan syarat bilangan pokoknya sama atau nilai A-nya itu sama, maka sifat ini bisa berlaku. Yaitu sifat perkalian kita akan ubah ke bilangan berpangkat, yaitu dengan sifat berpangkat penjumlahan. Kita masuk ke aplikasi contohnya. Oke, di sini Ibu buat ada 3 contoh dengan 2 model soal berbeda. Yang pertama, bilangan pokoknya kita ubah jadi 2. Ya, awalnya kan A ya. Oke, yang pertama 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5. Maka dengan bilangan pokoknya sama ya, sama-sama 2. Pangkatnya kita bisa selesaikan dengan sifat yang pertama, yaitu 2 pangkat 3 ditambah 5. Jadi awalnya perkalian kita ubah ke bilangan berpangkat dengan pangkatnya ditambahkan. Nilai 2-nya tetap ya, karena itu bilangan pokok. Maka hasilnya 2 pangkat 8. Paham? Kita lanjut ke contoh soal yang kedua, agak berbeda, tapi sama dengan sifatnya. Di sini ada A pangkat 4 dikali A pangkat 5. Maka akan didapat A pangkat 4 ditambah 5. Maka hasilnya A pangkat 9. Ya, dijumlahkan. Sifat yang pertama masih dengan contoh soal yang berbeda. Ini agak berbeda. Bilangan pokoknya diubah menjadi 2x plus 3. Itu bilangan pokoknya atau A-nya. Ya, kita hanya menyelesaikan si pangkatnya saja. Si bilangan pokok tulis lagi saja. Tetap nilainya segitu. Yaitu 2x plus 3 dengan pangkat 2 dikali 2x plus 3 dengan pangkat 3, maka hasilnya 2x plus 3 pangkat 2 tambah 3. Maka hasilnya 2x plus 3 dengan pangkat 5. Paham dengan sifat yang pertama? Oke, kita lanjut dengan sifat yang kedua, yaitu sifat pembagian. Maka si pangkat kita rubah jadi pengurangan. Contoh, 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 4. Ingat, bilangan pokok harus sama. Ini bilangan pokoknya 3. Jadi nilainya sudah sama, kita masukkan ke sifatnya, itu berlaku. Yaitu sifat yang kedua. Maka dirubah 3 pangkat 6 dikurang 4. Awalnya bagi, kita rubah ke pangkatnya jadi dikurang. 3 pangkat 6 dikurang 4, maka hasilnya 3 pangkat 2. Cukup sampai situ sudah selesai. Oke, paham sifat yang pertama dan kedua? Lanjut sifat yang ketiga, bilangan perpangkatan. A pangkat M dipangkatkan lagi N, maka berlaku A pangkat M dikali N. Ya. Contoh, 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 4, maka si pangkatnya itu dikali. 2 pangkat 3 dikali 4, maka hasilnya 2 pangkat 12. Oke, paham? Kita masuk ke sifat yang keempat.
Sifat yang keempat, dalam kurung A dikali B pangkat N, maka si pangkat N-nya milik yang ada di dalam kurung si A-nya dan si B-nya. Maka diuraikan menjadi A pangkat N dikali B pangkat N. Contoh ya, lihat pada contoh tabelnya. 2 dikali 3 pangkatkan 4. Maka kita uraikan, kita pecahkan atau kita hilangkan kurungnya. Jadi 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 4. Seperti itu. Paham? Oke, di sini ada contoh yang kedua. Ibu buat agak berbeda. Yaitu A pangkat 2 XB pangkat 3 dipangkatkan lagi 4. Jangan lupa kita hanya menyelesaikan pangkatnya saja. Bilangan pokoknya tidak usah. Jadi kita fokus di bilangan per pangkatnya. Kita selesaikan si pangkat 2 dikali 4. Pangkat 4. Jadi hasilnya A pangkat 8. Dikali si B itu kan pangkatnya 3. Dikalikan ke pangkatnya lagi 4. 3 dikali 4 sama dengan 12. Berarti B pangkat 12. Ya, paham sampai sini? Lanjut ke sifat kelima. Ini pembagian. A dibagi B dengan dipangkatkan 2. Maka si pangkat pun sama dengan sifat yang keempat, milik yang ada di dalam kurung. Jadi milik si A dan si B. Kita uraikan jadi A pangkat 2 dibagi B pangkat 2. Contoh, Ibu buat di sini ada 3 model contoh. Yang pertama, 2 dibagi 3 dengan pangkat 2. Maka kita uraikan 2 pangkat 2, 3 pangkat 2. Ingat ya, pembagian sifatnya tetap. Yang kedua, A dibagi B dipangkatkan 3. Sama dengan A pangkat 3 dibagi B pangkat 3. Jadi si pangkat itu milik yang ada di dalam kurung. Oke, yang ketiga agak berbeda. Jadi nilai yang di dalamnya memiliki pangkat, kita kalikan saja pangkatnya lagi. Ingat, bilangan pokoknya A, B-nya tetap ya. A pangkat 2 dipangkatkan lagi 4. Dibagi B pangkat 3 dipangkatkan lagi 4. Maka kita selesaikan pangkatnya saja. Yaitu A pangkat 2, si pangkat 2 itu kita kalikan 4. Jadi A pangkat 8 dibagi B pangkat 3 dipangkatkan lagi 4. Maka kita kalikan 3 kali 4 B pangkat 12. Paham sampai situ anak-anak? Oke, biar lebih paham dan lebih kita tahu sampai mana kita pahamnya, mengertinya, kita aplikasikan ke latihan soal. Oke anak-anak, dari penjelasan ibu tadi, semoga bisa kalian terapkan, kalian kerjakan, kalian latihan pada tes kegiatan belajar 1. Selamat belajar anak-anak, kerjakan tes kegiatan belajar 1 supaya kita tahu sampai mana kita pahamnya. Oke, sampai berjumpa kembali anak-anak di pertemuan berikutnya, yaitu di minggu berikutnya dengan materi yang berbeda, yaitu membahas materi bentuk akar dan logaritma. Oke, tetap semangat untuk belajar, terus berlatih, terus berdoa, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.